Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang hebat. Saya Ibu Joko mengunjungi saudara sekalian melalui firman Tuhan pagi ini dari Pastori GSCA Gunung Sari. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh mendapat firman Tuhan. Bicaralah kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi Tuhan, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang makhluk yang tidak kelihatan yang ada di sekitar kita. Wow, kira-kira makhluk apa ya? Lihatnya serem nih. Ya, kalau kita tidak kenal Tuhan Yesus, ya pasti serem. Kita akan melihat makhluk-makhluk jahat. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melihat, merasakan kehadirannya, yaitu yang disebut malaikat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan membaca di dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, fakta tentang adanya malaikat di dalam Alkitab terlihat dari jumlah penyebutan tentang malaikat, yaitu di dalam Perjanjian Lama ada 100 kali, kemudian Perjanjian Baru 165 kali. Wow, ini membuktikan bahwa kita membicarakan malaikat hari ini merupakan satu kebenaran. Haleluya. Berapa banyak sih malaikat di bumi ini? Atau di surga, ya, di bumi dan di surga itu penuh malaikat. Ada berlaksa-laksa, ya, berlaksa-laksa itu tidak terhitung, lebih dari berjuta-juta, saudara-saudara. Nah, ada malaikat Gabriel, ada malaikat Mikael, ada malaikat Uriel, Rafael, Sariel, Ramiel, LL semua, ya. Nah, yang paling terkenal adalah malaikat Mikael dan Gabriel. Nah, apa sih tugasnya malaikat Mikael itu? Yaitu saudara-saudara, Mikael itu menjaga dan memberi kemakmuran kepada bangsa Israel. Yang pertama itu. Kedua, memberitakan kelahiran sang juru selamat, ya, Lukas 1 ayat 26. Kemudian mengalahkan iblis dan pasukannya di dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 12. Ya, kemudian mengumumkan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput umatnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 18. Nah, demikian juga Gabriel. Gabriel itu adalah malaikat penyampai berita kepada kita, yaitu menyampaikan apa? Menyampaikan pesan-pesan Allah. Ya, puji Tuhan. Saudara, apa yang kita bicarakan saat ini? Kenapa ada malaikat? Ya, apa sih gunanya malaikat buat kita untuk saat-saat ini? Ya, pelayanan malaikat bagi orang percaya merupakan suatu bentuk perhatian Allah terhadap umatnya. Jadi, saudara-saudara, malaikat itu dikirim Tuhan kepada kita semua, mengawal, melindungi kita. Itu merupakan bentuk perhatian Allah kepada umatnya. Jadi Tuhan mengutus malaikat itu ada di sekitar kita. Nah, bentuk apa saja pelayanan malaikat dalam hidup kita sebagai orang percaya? Bentuk-bentuk pelayanan malaikat terhadap orang percaya terlihat pada apa? Pertama, malaikat itu membawa jawaban doa. Contohnya Daniel waktu itu dia berdoa puasa berhari-hari, tidak kunjung datang jawaban doa itu. Nah, untung Daniel menyelesaikan puasa dengan baik.
pada hari ke-21 ternyata malaikat Mikael itu sedang berperang melawan penghulu-penghulu udara atau roh-roh jahat yang menahan berkat Tuhan buat Daniel. Nah, untung Daniel tidak menyerah dalam doa puasa, sehingga apa? Malaikat Tuhan yaitu Mikael itu menang dalam peperangan itu, sehingga malaikat penghulu-penghulu udara itu dikalahkan dan Daniel mendapat jawaban doa. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita jangan jemu-jemu berdoa sampai Tuhan mengirimkan jawabannya. Amin. Ya, jangan jemu-jemu ya. Kita mesti berdoa dengan tekun. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang siap membawa jawaban doa dari Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tugas malaikat itu mengawasi orang percaya. Ya. Mengawasi orang percaya. Di dalam Matius 18 ayat 10 mengatakan, ingat, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, kadang-kadang kita lihat itu ada bayi bisa tersenyum sendiri, dan orang bilang, wah, dia sedang tersenyum dengan malaikatnya. Nah, Tuhan menjaga kita, saudara-saudara, bukan hanya bayi-bayi saja, tetapi kita pun dijaga, dilindungi dimanapun kita berada. Makanya kalau kita mau kemana berdoa, minta tutupan darah Yesus, minta malaikat surga menjaga kita dalam perjalanan kita kemanapun kita berada. Dan malaikat Tuhan juga disuruh oleh Tuhan berkemah mengelilingi rumah kita ya, siang dan malam. Suatu bukti penjagaan Tuhan yang luar biasa buat kita ya. Pertama tadi apa? Menjawab doa-doa kita, membawa jawaban doa-doa kita. Kedua, mengawasi kita. Ketiga, mencatat perbuatan umat Allah ya. Malaikat ditugaskan mencatat setiap perbuatan baik kita atau perbuatan jahat ya. Untuk itu saudara-saudara, mari kita awasi tingkah laku kita dan perhatikanlah bagaimana cara kita hidup. Sebab malaikat surga ditugaskan mencatat perjalanan hidup kita dari bayi sampai kepada kematian kita, yang disebut kitab kehidupan ya, mencatat, namanya bukunya kitab kehidupan. Nah, malaikat itu bekerja sebagai asisten Allah ya, mencatat semua yang kita lakukan. Oleh sebab itu saudara-saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka perbuatan-perbuatan jahat kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan di dalam hidup lama kita, itu dihapus, ditip X oleh darah Yesus. Jadi dosa-dosa kita sudah dihapus dengan darah Yesus. Nah, yang dicatat apa? Yaitu perbuatan-perbuatan kita, pelayanan kita. Oleh sebab itu jangan saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena malaikat surga itu mencatat loh ya. Saudara jangan lelah, jangan saudara malas pelayanan. Karena apa? Malaikat surga itu mencatat pelayanan saudara yang tidak kenal lelah, baik yang kelihatan oleh manusia atau tidak. Malaikat surga itu mencatat di sana, dan itulah yang menentukan pahala kita nanti ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita punya tugas melayani Tuhan, berbuat baik, melayani dengan hati. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memperhatikan tingkah laku kita, karena apa yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, secara fisik malaikat itu tidak kelihatan. Oleh sebab itu, mari kita minta
Tuhan akan membuka mata rohani kita untuk melihat, merasakan kehadiran Tuhan melalui malaikat Tuhan. Kalau malaikat itu ada di sekitar kita, maka kita tidak perlu takut sedikit pun. Karena malaikat itu menjaga kita, mengawasi kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, karena Tuhan menjaga, melindungi kita. Puji Tuhan, kiranya kita semakin semangat ya melayani Tuhan. Melalui berita firman Tuhan pagi ini, mari kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya malaikat surga terus mendampingi, melindungi kami, menjaga kami. Kami tidak takut bahaya sedikit pun Tuhan. Namun biarlah kami terus waspada, taat akan perintah-Mu. Beri kekuatan kami untuk kami tetap ada di rumah. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami semua, hari sukacita bagi kami semua. Kami sambut hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.